Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kak Deja berjumpa lagi di channel Rumah Belajar Pak Deja. Oke adik-adik semua, ini merupakan video part ketiga masih membahas materi tentang tutorial Microsoft Word. Pada video part ketiga ini, Kak Deja akan fokus membahas materi tentang memahami dan mengenal menu home yang ada di Microsoft Word. Seperti apa pembahasannya? Simak terlebih dahulu video berikut ini. Adik-adik semua, Kak Deja ingatkan kembali, bagi adik-adik semua yang belum menonton video part pertama dan part kedua, silakan kalian untuk menonton terlebih dahulu. Pahami di sana, karena materi dari video pertama sampai ke video part ketiga ini itu saling berkaitan. Nah, untuk link video part pertama dan part kedua itu ada di deskripsi video ini. Bagi adik-adik yang sudah memahami menonton video part pertama dan part kedua tentang tutorial Microsoft Word, kita lanjutkan membahas materi tentang fungsi dari menu home yang ada di Microsoft Word. Oke, adik-adik semua, seperti biasa kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Ketikkan Word. Tunggu sebentar. Lalu kita klik blank dokumen. Nah, kita sudah masuk pada halaman kerja Microsoft Word. Oke, seperti pada judul video ini, pada video part ketiga ini Kak Deja akan menjelaskan tentang fungsi dari alat-alat yang ada di dalam menu home. Nah, di manakah menu home itu? Kalian perhatikan kursornya, adik-adik. Nah, ini ya, menu home. Jadi ketika kalian mengklik menu home ini, itu akan muncul beberapa tools atau alat-alat yang digunakan kerja untuk pengolahan dokumen. Nah, setiap menu itu memiliki toolsnya masing-masing. Ketika kita klik menu insert, di sini memiliki toolsnya masing-masing. Desain, layout sama ya. Jadi setiap menu itu memiliki alat pengolah data yang berbeda. Oke, kita fokus akan membahas di tools pada menu home terlebih dahulu. Oke. Nah, alat-alat yang ada di dalam menu home ini adik-adik itu merupakan tools yang sering digunakan oleh seseorang dalam pengolahan dokumen ya. Jadi kalau kita lihat sangat banyak sekali di sini alat-alat yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori ya. Nah, di antaranya adalah alat-alat atau tools yang dikelompokkan ke dalam kategori clipboard, font, paragraph, stylus, dan editing. Kita bahas satu persatu. Oke, kita akan bahas dulu di bagian tools yang ada di kelompok clipboard ya, di kategori clipboard. Di sini ada tombol cut ya adik-adik. Nah, si tombol cut ini dia fungsinya untuk memotong atau memindahkan suatu tulisan pada barisan tertentu ke barisan yang lain atau dari tempat satu ke tempat yang lain. Contoh misalkan kita tulis Rumah Belajar Pak Deza. Oke, kita perbesar terlebih dahulu tulisannya. Nah, kalau kalian perhatikan adik-adik, pada lembar kerja di sini, lembar kerja Microsoft Word, di sini ada bagian atas, tengah di sini sama bagian bawah.
Nah, misalkan kita pengen memindahkan atau memotong tulisan Pak Deza ini, kita pindahkan ke bagian tengah lembar kerja. Nah, kita tinggal blok terlebih dahulu tulisan yang akan kita pindahkan. Cara ngebloknya seperti apa? Nah, kita arahkan kursornya, misalkan dari sini, dari belakang. Lalu kita klik mouse kita sebelah kiri, ditahan, lalu kita drag. Nah, kita blok ya. Nah, setelah terblok seperti ini, lalu kita pijit, klik tombol cut ya. Nah, kita klik tombol cut, maka akan hilang. Nanti kita misalkan pengen menampilkan di bagian tengah lembar kerja kita. Kita arahkan kursornya ke bagian tengah, klik 2 kali. Setelah itu untuk menampilkan tulisan Pak Deza tadi, kita tinggal klik tombol paste, maka akan muncul. Pak Deza, saya itu ingin memindahkan nama Pak Deza ini ke bagian bawah dari laman kerja di Microsoft Word. Sama, kita blok terlebih dahulu tulisan Pak Dezanya. Setelah itu kita klik tombol cut, lalu kita arahkan kursornya mau dipindahkan ke bawah, misalkan sini. Dan untuk menampilkannya kita tinggal klik tombol paste ya adik-adik. Nah, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita kembalikan dulu tulisan Pak Dezanya ke atas. Oke. Nah, terus pada kategori clipboard di sini ada juga tombol copy ya, tombol copy. Nah, fungsi dari tombol copy ini adik-adik itu untuk menyalin atau memperbanyak suatu tulisan pada lembar kerja Microsoft Word kita. Nah, misalkan di sini kan ada tulisan Rumah Belajar Pak Deza. Misalkan kita ingin menyalinnya dan memperbanyak tulisannya ini menjadi 3 tulisan dengan posisi yang berbeda-beda di tengah dan di bawah. Sama, kita blok terlebih dahulu tulisan yang akan kita perbanyak atau yang akan kita salin, kita blok terlebih dahulu. Setelah itu kita klik copy. Oke. Lalu kita misalkan pengen perbanyak di bagian tengah di sini. Untuk memunculkannya sama ya, adik-adik, kita klik tombol paste. Nah, di bagian bawahnya misalkan kita pengen perbanyak lagi, sama, kita blok dulu. Setelah itu klik copy, lalu paste tampilkan. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, terus di sini ada tombol format painter. Jadi si tombol ini ya, adik-adik, ini berfungsi untuk mengubah format atau menyamakan format pada suatu tulisan. Contoh misalkan. Nah, di sini ada tulisan Rumah Belajar Pak Deza, terus pada baris keduanya ada tulisan misalkan Microsoft Word. Misalkan Rumah Belajar Pak Deza, tulisan keduanya Belajar Microsoft Word. Nah, misalkan pada tulisan pertama Rumah Belajar Pak Deza ini kita menggunakan format numbering ya. Jadi ada nomornya 1. Rumah Belajar Pak Deza. Sedangkan untuk tulisan Belajar Microsoft Word, adik-adik, ini tidak menggunakan format numbering, tapi dengan format biasa ya, normal. Nah, berarti di sini ada 2 tulisan yang memiliki 2 format yang berbeda. Misalkan tulisan yang Belajar Microsoft Word ini kita formatnya pengen disamain kayak tulisan Rumah Belajar Pak Deza menggunakan format numbering. Mudah sekali, yaitu dengan menggunakan tombol format
Painter. Seperti apa caranya? Oke. Pertama-tama, nah, misalkan tadi ya, tulisan belajarnya ini pengen disamakan seperti rumah belajar Pak Deja, ada format numberingnya. Kursornya kita klik dulu di bagian rumah belajar Pak Deja. Setelah itu kita klik tombol format Painternya dan kita arahkan pada tulisan yang ingin disamakan formatnya, yaitu yang belajar Microsoft Word. Kita klik, tinggal klik kiri aja di sini. Maka format tulisan belajar Microsoft Word itu sama ya seperti rumah belajar Pak Deja, yaitu menggunakan format numbering. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Nah, terus di sini ada tombol face. Ya, tadi tombol face itu adalah berfungsi untuk menampilkan suatu tulisan yang sudah melalui tindakan copy paste gitu. Oke. Selesai pada kategori clipboard, kita membahas tools yang ada pada kategori font. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini ada tombol font. Jadi tombol font ini fungsinya adalah untuk merubah suatu jenis huruf pada tulisan kita. Contoh lagi, misalkan rumah belajar Pak Deza. Nah, rumah belajar Pak Deja ini adik-adik, itu jenis huruf yang digunakannya bisa dilihat di sini, Calibri body ya. Nah, kita misalkan pengen rubah jenis hurufnya. Cara merubahnya kita blok dulu ya, blok dulu. Setelah itu kita arahkan dan klik tombol font. Nah, nanti di sini banyak pilihan jenis hurufnya. Kita mau pakai jenis huruf apa tulisan kita? Contoh misalkan cover black. Nah, nanti seperti ini ya bentuknya. Misalkan word Latin seperti ini. Gitu. Nah, misalkan kita pakai yang cover black. Tadi kita pakai yang Calibri begini, sekarang kita pakai cover black. Nah, jadi untuk tombol font ini adalah untuk merubah jenis huruf suatu tulisan. Sebelah kanannya lagi di sini ada tombol font size. Ini fungsinya untuk merubah suatu ukuran tulisan gitu ya. Nah, misalkan ini rumah belajar Pak Deja ini ukuran tulisannya itu adalah 24. Kita bisa memperkecilnya, kita juga bisa memperbesarnya. Caranya seperti apa? Sama, kita blok terlebih dahulu tulisannya, kita blok. Setelah itu kita klik tombol font size-nya, lalu kita mau perbesar atau perkecil. Kalau kita perbesar berarti arahkan si kursor ini ke bagian bawah, pilih mau 26, 28, 36, 48, dan 72. Nah, ini kan terjadi perubahan. Kalau misalkan kita pengen memperkecilnya, ya tinggal pilih 16, 14, 12, 11 gitu. Kita pakai aja yang 24. Oke, bisa dipahami. Oke. Tombol selanjutnya adik-adik di sini ada tombol increase font size. Nah, jadi si increase font size ini kegunaannya adalah untuk memperbesar atau menambah ukuran font size dengan menambah satu ukuran gitu ya. Jadi bertahap. Contohnya misalkan ini kita perbesar menambah dengan satu tingkatan. Terus ya. Nah, sebelah kanannya ada tombol decrease font size. Ini untuk memperkecil, kebalikannya. Nah, oke, bisa dipahami adik-adik?
Oke, di sebelah kanannya di sini ada tombol change case. Ini berfungsi untuk mengubah keadaan teks ya. Jadi untuk mengubah keadaan teks. Kalau kita klik tombol change case ini ada berapa ini? Ada 5 pilihan: sentence case, lower case, upper case, capitalis, each word, dan toggle case gitu ya. Jadi untuk mengubah keadaan suatu tulisan. Kalau kalian perhatikan ada semua, tulisan rumah belajar Pak Deja ini adalah menggunakan huruf kapital semua. Ya, mari kita coba ubah tulisannya. Caranya kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik tombol change case-nya. Nah, misalkan kita pengen ubah keadaan tulisannya menggunakan sentence case. Jadi nanti huruf kapitalnya itu cuman besar pada huruf R-nya saja ya, R rumahnya itu. Coba kita klik. Nah, gitu. Ada perubahan ya, ada perbedaan. Oke. Terus misalkan kita ubah lagi huruf ini, sama di blok tulisannya, tombol change case. Nah, kalau kita klik lower case berarti tulisan rumah belajar Pak Deja ini menggunakan huruf kecil semua ya. Kalau ini kan sentence case, R-nya besar. Kalau lower case itu berarti R-nya pun ikut kecil. Jadi kecil semua. Kita coba klik. Nah, coba kita rubah lagi keadaan bentuk tulisannya. Uppercase, berarti uppercase ini tadi. Jadi tulisannya itu menggunakan huruf kapital semua. Nah, gitu. Terus kita rubah lagi. Capitalize each word. Nah, berarti artinya setiap huruf awal dari kata itu besar semua. Rumah R-nya gede, belajar B-nya gede, Pak P-nya gede, Deza D-nya gede. Kita ubah lagi. Klik tombol change case-nya. Nah, ini pilihan terakhir nih. Toggle case. Nah, artinya jadi random ya. Gitu. Jadi oh iya, ini berarti huruf awal pada suatu kata itu kecil dan huruf setelahnya besar semua. Oke ya, jadi bisa dipahami ya Dede ya. Jadi tombol atau tools change case ini jadi dia untuk mengubah keadaan suatu kata atau tulisan. Kita kembalikan lagi ke huruf kapital semua. Oke. Nah, begitu adik-adik. Nah, terus di sini ada tombol clear all formatting ya. Jadi fungsi dari tombol ini adalah untuk menghapus semua format yang menempel pada teks tulisan. Nah, ini rumah belajar Pak Deja ini coba kita blok terlebih dahulu. Setelah itu kita klik tombol clear all formatting. Nah, jadi si tulisannya bentuknya itu, formatnya itu kembali ke ukuran normal, jenis hurufnya kalibri gitu kan. Kalau tadi kan besar. Coba kita ulangi lagi. Nah, ini rumah belajar Pak Deja ini menggunakan jenis huruf cover black dan font size atau ukuran tulisannya itu 26. Kalau kita klik tombol clear all formatting berarti tulisan ini, format yang menempel pada tulisan ini dia akan dihapus semuanya dan tulisannya akan kembali ke format semulanya. Oke, kita clear all formatting. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke.
Nah, misalkan kita ini diperbesar dulu adik-adik, ukuran 24 cukuplah. Nah, tombol selanjutnya pada kategori font itu ada tombol ini, coba lihat, perhatikan oleh semuanya, ada tombol bold. Nah, jadi fungsi dari tombol bold ini adalah untuk menebalkan tulisan ya, adik-adik, untuk menebalkan tulisan. Contoh, misalkan kita pengen menebalkan tulisan kata rumah, kita blok rumahnya. Setelah itu kita klik tombol bold. Nah, ada perbedaan kan? Kalau kata rumah ini tebal gitu ya, tulisannya, belajarnya tipis. Nah, kita tebalkan lagi Pak Dezanya. Kita klik tombol bold. Nah, oke. Sebelah kanan dari tombol bold itu ada tombol italic. Nah, ini fungsinya adalah untuk memiringkan suatu tulisan. Contoh, yang mau dimiringkan itu misalkan kata-kata Pak Deza. Nah, kita blok dulu, kita klik tombol italiknya. Nah, kan miring, ada perbedaan. Belajarnya juga misalkan kita pengen miringkan, kita tinggal klik tombol italiknya. Oke. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Nah, cara untuk dikembalikan ke tulisan semulanya tinggal sama, kita blok lagi, misalkan tulisan Pak Deja yang miring ini pengen ditegakin lagi, tidak mau miring ya, kita tinggal klik tombol italiknya. Oke. Nah, sebelah tombol italik ya adik-adik, di sini ada tombol underline yang fungsinya itu adalah untuk memberikan garis bawah pada suatu tulisan yang kita buat. Contoh misalkan kata rumah dan Pak Deza ini kita bikin dikasih garis bawah. Kita sama, blok dulu kata rumahnya, lalu kita klik tombol underline. Oke, ada perbedaan kan ya, Dede ya. Nah, Pak Dezanya juga kita pakai format underline, jadi biar ada garis bawahnya. Setelah diblok lalu kita klik tombol underline. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Selanjutnya di sini ada tombol strict through. Nah, jadi fungsi dari tombol strict through ini adalah untuk mencoret suatu tulisan. Misalkan nih, rumah belajar Pak Deja. Misalkan kita pengen mencoret tulisan rumah belajarnya ya, misalkan diblok dulu rumah belajarnya, lalu kita klik tombol strict through. Nah, jadi dicoret gitu ya. Ada perbedaan ya adik-adik ya. Kita hilangkan dulu di sini format underline-nya. Nah, rumah belajarnya dicoret misalkan. Coba kita bikin lagi tulisan baru, Microsoft Word. Nah, ini Microsoft Word-nya kita pengen coret tulisannya, kita blok lalu kita klik tombol strict through. Oke. Nah, tadi ya kita pengen tahu tombol dari subscribe. Nah, membuat teks tulisan kecil ya di bagian bawah. Misalkan kita tulis tadi oksigen, O, duanya itu kan kecil di bawah ya adik-adik. Nah, kalau kita langsung pijit ya tombol angka 2, nah maka ini akan setara ya.
Nah, jadi sebelum kita klik tombol O2, kita klik dulu tombol subscribe-nya. Setelah itu lalu kita klik tombol 2-nya. Gitu ya. Jadi tulisan 2-nya itu, tulisan teks 2-nya itu dia kecil di bawah ya, oksigen. Oke, adik-adik, ini di sebelah kanannya ada tombol superscript ya. Fungsinya itu untuk membuat tulisan kecil di atas teks. Misalkan kita tulis 2/2. Nah, berarti 2. Nah, misalkan kita pengen tuliskan pangkatnya itu kecil. Berarti kita klik dulu tombol superscript-nya. Setelah itu kita pijit angka 2-nya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya sebelah kanannya ada tombol text effect. Nah, jadi tombol ini adalah berfungsi untuk memberikan efek pada tulisan yang kita buat. Oke, contohnya misalkan ini nih, rumah belajar Pak Deza. Nah, misalkan sebentar adik-adik. Nah, misalkan kita pengen membuat efek pada tulisan rumah belajar Pak Deza. Kita blok terlebih dahulu tulisannya, setelah itu kita klik tombol efeknya. Nah, misalkan mau seperti apa nih efeknya? Contoh misalkan seperti ini. Kan ada perbedaan. Kita ubah lagi, misalkan efeknya kayak begini. Nah, rumah belajar Pak Deza. Oke, bagian sebelah kanannya di sini ada tombol text highlight color ya. Jadi itu berfungsi untuk memberikan stabilo ya atau warna pada suatu tulisan yang kita buat. Misalkan Microsoft Word. Nah, ini tulisan Microsoft Word ini misalkan menurut kita ini penting gitu ya. Kita tinggal blok aja tulisannya, lalu kita klik tombol text highlight. Nah, di sebelahnya lagi ada tombol font color. Jadi kita bisa memberikan warna pada teks yang kita buat. Rumah belajar Pak Deza. Nah, misalkan tulisan rumahnya mau kita warnain warna merah. Nah, belajarnya kita warnain warna kuning. Pak Dezanya kita warnain warna ungu misalkan. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Nah, oke, ini dihapus dulu. Lanjut ya. Sekarang kita membahas tools yang ada pada bagian kategori paragraf. Nah, di sini adik-adik itu ada tools bullet ya. Jadi kita bisa memberikan format pada tulisan kita itu menambahkan bullet atau simbol. Misalkan Microsoft Word. Nah, terus Microsoft Excel. Microsoft PowerPoint. Nah, misalkan tulisan ini mau kita
kita berikan simbol balet. Kita tinggal blok terlebih dahulu, setelah itu lalu kita klik. Nah, simbolnya mau seperti apa nih? Checklist misalkan. Tuh. Atau kita pakai yang bulat hitam. Nah, gitu. Kita balikan dulu ininya pakai Times New Roman ukuran 26. Nah, gitu ya. Nah, terus di sebelah kanannya di sini ada numbering. Jadi tulisan kita itu memakai format numbering. Jadi misalkan 1, 2, 3 atau A, B, C gitu ya. Kita coba blok dulu. Kita pilih, klik tombol numberingnya, misalkan pakai huruf A, B, C. Atau misalkan kita menggunakan penomoran 1, 2 misalkan. Sebentar. 1, 2, 3 misalkan. Kita ubah lagi misalkan menggunakan A, B, C besar. Nah, terus di sini ada tombol multi level list. Nah, multi level list ini fungsinya itu untuk mengatur level format penomoran pada teks ya, Adik-adik. Kita coba, kita blok dulu, setelah itu misalkan kita klik yang ini. Nah, di sebelahnya lagi ada tombol decrease indent. Nah, si tombol decrease indent ini adik-adik itu berfungsi untuk mengurangi lekukan pada sebuah teks ya. Sedangkan yang ini adalah increase indent, itu berfungsi untuk menambah lekukan pada sebuah teks. Contoh misalkan, contoh kita buka dulu. Contoh. Sebentar. Nah, misalkan di sini ada sebuah paragraf. Nah, kalau kita klik tombol increase indent, itu artinya kita akan menambah sebuah lekukan tulisan kita. Ya. Nah, bisa juga kita atur secara manual menggunakan tombol ini, adik-adik ya. Nah, bisa kita atur. Jadi kalau digeser ke kanan tombol indent ini, nah maka dia akan menambah lekukannya. Kalau kita geser ke kiri itu berarti mengurangi lekukan dari suatu tulisan yang kita buat. Nah ini ya, jadi tombol decrease itu untuk mengurangi. Kalau tombol increase-nya untuk menambah lekukan. Atau bisa juga caranya kita manual di sini. Oke. Terus sebelah kanannya lagi ada tombol sort. Nah, ada tombol sort. Jadi si tombol sort ini berguna untuk mengurutkan teks dari huruf misalkan A sampai Z, atau angka dari angka kecil ke angka yang besar 1 sampai 9. Coba kita praktekkan. Misalkan kita punya huruf A, terus B, C, D, E, F, G, H.
Jadi kalau kita klik tombol sort ini, jadi kita bisa mengurutkan ya. Bisa mengurutkan huruf ini dari huruf awal ke huruf akhir. Misalkan kita blok dulu huruf A sampai H-nya, lalu kita klik tombol sort. Nah, di sini ada pilihan ascending dan descending. Kalau kita klik descending berarti urutan hurufnya itu nanti dari paling terakhir ke awal. Jadi nanti HGFE kita coba oke. Nah, akan berubah. Misalkan contoh lagi kita pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita blok lagi. Setelah itu kita klik sort. Kalau misalkan ininya apa descending berarti dari angka terbesar dulu ke angka terkecil. Kita klik OK. Nah, kan jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita balikin lagi urutan hurufnya, pengen dari yang terkecil ke terbesar. Berarti klik tombol sort. Lalu pilihannya ascending. Kalau ascending itu dari angka terkecil ke terbesar, descending dari terbesar ke terkecil. Oke. Bisa dipahami ya, Dede ya? Oke. Nah, terus di sebelah kanannya di sini ada tombol show hide. Nah, jadi tombol show hide ini berfungsi untuk mengkoreksi suatu makalah, apakah itu copy paste dari internet atau misalkan ada spasi-spasi yang terlalu panjang. Nah, itu kita bisa menggunakan tombol show hide. Contoh misalkan, jadi misalkan kita mengcopy paste suatu tulisan dari internet misalkan. Nah, ini misalkan kita salin lalu kita tampilkan, pindahkan ke sini. Nah, contoh misalkan. Oke. Kalau kita tidak aktifkan tombol dari show hide ini, adik-adik ya, itu tidak kelihatan ya dari di sisi mana yang salah dari format tulisan hasil copy paste dari internet ini. Tapi kalau kita aktifkan tombol show atau hide-nya, nah di sini bisa kelihatan. Contoh misalkan, nah di sini 1 titik bulat perbedaan. Nah, ini berarti di sini menggunakan spasi. Harusnya di sini itu menggunakan tab ya. Coba kita lihat tulisan yang di internetnya. Sebentar. Nah, kalau kita lihat kan seharusnya ya si ini nih, si balet ini nih, format balet ini yang simbol itu harus sejajar dengan huruf P. Nah, sedangkan kan ini tidak. Nah, jadi bisa dikoreksi oleh kita. Nah, kita hapus. Gitu ya. Nah, kita tinggal gunakan tombol balet. Nah, jadi sejajar. Kita hapus lagi, kita gunakan tombol balet. Nah, terus di sini jarak angka 1 ke tulisan perbedaan itu terlalu jauh. Sedangkan yang aslinya dari internet itu dekat. Nah, tinggal kita hapus dulu, lalu kita gunakan tombol numbering. Nah, jadi kan rapih. Jadi pada intinya adik-adik ya, kalau tombol
show atau head ini berfungsi untuk mengkoreksi apakah suatu tulisan, lembar kerja, makalah yang dibuat oleh anak-anak SMA, kuliahan itu plagiasi dari orang lain tidak, atau copy paste dari internet yang tidak diedit kembali atau tidak ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengkoreksi suatu tulisan yang kita buat gitu. Oke. Di sini ada tombol lanjut ya. Di sini ada tombol left ya, Elizen Live. Nah, jadi fungsi dari tombol ini adalah untuk membuat teks menjadi teks rata kiri. Nah, contoh misalkan menjadi teks rata kiri. Nah, sebentar adik-adik. Nah, contoh misalkan ini. Kita blok. Nah, kita klik tombol tadi Elizen Live. Nah, jadi rata kiri. Otomatis jelas ya ada perbedaan ada ketika kita klik tombol rata kiri ini. Nah, bagian sisi kanannya itu tidak rata tulisannya. Coba perhatiin lagi. Kita klik tombol Elizen Live. Nah, ya. Oke. Terus di sebelahnya lagi ada tombol center, artinya adalah untuk meratakan paragraf ini di bagian tengah gitu ya. Nah, kita coba blok dulu lalu kita klik tombol centernya. Ada perubahan. Ya. Kita coba balikin lagi, kita klik tombol center. Nah, ada perubahan. Terus di sebelahnya lagi ada tombol Elizen Right. Nah, ini sama fungsinya untuk membuat teks menjadi teks rata kanan. Oh. Jadi sisi sebelah kanannya teksnya ini rata, sebelah kirinya ini ya tidak rata. Oke. Nah, sebelah kanannya ada tombol Justify. Ini fungsinya untuk meratakan kedua sisi. Oke, kita blok dulu. Nah, kita klik tombol Justify. Oh, jadi tulisan rata kiri dan rata kanannya sama. Jadi rapih ya adik-adik. Oke, bisa dipahami adik-adik. Lanjut. Nah, di sini ada tombol line and paragraph spacing. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengatur jarak tulisan dari barisan 1, barisan 2, 3, 4 dan seterusnya. Coba kalian perhatikan ketika Bapak blok tulisan dari mulai banyak sampai ke sintetis. Nah, lalu kita klik tombol spacing ini. Nah, di sini menggunakan jarak 1,5. Ketika kita menggunakan jarak 2,5, ada perubahan ya. Nah, pada jarak setiap baris tulisannya. Nah, misalkan kita pakai 3, jaraknya pada jauh. Nah, coba kita misalkan menggunakan jarak ini nih 1 pada berdekatan ya. Kita kembalikan lagi tadi pakai 1,5. Nah, oke. Di sebelah kanannya ada tombol shading. Nah, ini dia untuk memberikan warna pada bagian latar belakang tulisan yang kita buat. Contoh, banyak kita blok sampai masyarakat. Kita misalkan pengen mewarnai backgroundnya dengan warna kuning. Nah, ini ya.
Cara menghilangkannya bagaimana? Sama, kita blok lagi, lalu kita klik tombol shadingnya. Oke. Di sebelah kanannya adik-adik di sini ada tombol borders. Nah, apa ini fungsinya border ini? Jadi dia fungsinya adalah untuk membuat garis bagian atas, kiri, kanan, atau bawah. Coba kita praktekkan. Nah, misalkan Pak Deza ini punya tabel. Misalkan nama kelas. Misalkan nomor 1 namanya Deza kelas 10 MIPA 1. Nah, misalkan gitu ya adik-adik. Oke. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, pada bagian tabel ini ya, tabel ini itu memiliki border ya. Jadi border bagian atas, garis kiri, bawah, dan kanan. Kalau misalkan kita klik tombol border ini, kita bisa atur. Misalkan di sini ada no border, berarti artinya tulisan-tulisan yang tadi Bapak buat, ini garis-garis tabelnya pada hilang ya. Kalau misalkan kita kita adain lagi ya, kita klik all border. Misalkan kita pengen menghilangkan garis sebelah kiri, kita tinggal klik border. Berarti mana ini, left border. Tidak ada ya, sebelah kirinya tidak ada garisnya. Oke, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut pada tools yang ada pada kategori stylus. Oke, sebentar, ini hapus dulu. Nah, si stylus ini berfungsi untuk menampilkan gaya pada teks atau tulisan yang kita buat. Nah, gitu ya. Contoh misalkan. Nah, di sini banyak 5 produksi sampai maksimal, kita blok. Nah, ini menggunakan gaya penulisan normal adik-adik ya. Kalau kita menggunakan yang sebelah kanannya yang no spacing, artinya tidak ada jarak tulisan antara baris 1, 2, dan seterusnya. Jadi tidak rapi. Kita balikin lagi ke normal, kita klik. Kita blok dulu. Oke, kita normalkan lagi. Tuh. Nah, terus di sini ada style. Ini nih. Heading 1, heading 2, title. Nah, kalau misalkan kita menggunakan style heading 1, artinya berarti coba perhatikan kursornya ini menggunakan jenis huruf Calibri dan font size-nya ukuran teksnya itu 16. Kalau kita menggunakan heading 2, rubah lagi ya, ukuran fontsnya itu 13. Kita pakai style title. Ini pakainya Calibri, font size-nya 28. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Oke, lanjut. Kita akan bahas tools yang ada pada bagian editing ya. Nah, di bagian editing ini kita ada tombol find. Nah, jadi tombol find ini adalah fungsinya untuk mencari suatu
teks atau tulisan yang ada pada lembar kerja yang kita miliki. Contoh misalkan ya adik-adik, contoh. Nah, ini di bagian halaman paling akhir ya, di halaman 13. Coba perhatikan kursornya di sini number fake. Nah, 13. Di sini ada tulisan Satiman SPD ya. Nah, kalau kita cari dari awal tulisan Pak Satiman itu kan wah pusing gitu ya. Lama ketemunya. Jadi kita manfaatkan tombol find. Nah, jadi kita klik tombol find. Lalu apa yang mau kita cari, tulisan apa? Misalkan tadi Satiman. Kita ketikkan Satiman. Nah, di sini. Nah, di sini muncul bahwa ditemukan ada dua kata Satiman pada lembar kerja yang kita miliki. Nah, kita cek. Nah, ini nama Satiman yang pertama itu ada di halaman berapa? Nah, ini ada di halaman 2 ya, ada. Nah, ini langsung di highlight ya. Nah, langsung di stabiloin lah gitu. Nah, terus teks Satiman tulisan Satiman yang keduanya ada di mana? Kita tinggal klik saja 2 kali. Nah, ternyata ada di bagian halaman terakhir. Jadi tombol find ini adik-adik itu untuk memudahkan kita mencari suatu tulisan yang ada pada lembar kerja yang kita miliki gitu. Nah, terus di sini ada tombol refresh. Jadi fungsi dari tombol refresh ini itu untuk mengubah suatu tulisan yang sudah dibuat pada lembar kerja kita. Contoh misalkan. Nah, tadi kan pada lembar kerja kita ini ada tulisan Pak Satiman gitu ya. Tapi hanya tulisan namanya saja, Satiman gitu ya. Nah, misalkan kita pengen mengubah Satiman ini dengan penambahan kata di awalnya itu menggunakan Pak misalkan. Jadi Pak Satiman. Nah, kalau kita cari-cari dari awal gitu kan ya, itu kan lama ada. Jadi kita bisa menggunakan tombol refresh. Kita praktekkan. Arahkan kursornya ke tombol refresh, setelah itu klik. Nah, di sini find what, apa yang kita cari, yaitu tulisan Satiman. Refresh what, jadi artinya apa mau diganti tulisannya, mau ditambahkan apa gitu ya. Kita rubah tulisan Satimannya menjadi Pak Satiman. Nah, tinggal kita refresh all. Oke. Nah, jadi berubah adik-adik ya. Tadi itu tulisannya Satiman saja, sekarang Pak Satiman. Kita coba lagi misalkan Cicih Wikarsih. Nah, kita di sebelum tulisan Cicih ini harus misalkan pakai kata-kata ibu, misalnya jadi Ibu Cicih. Nah, sama, kita tinggal klik tombol refresh, setelah itu kita tuliskan Cicih, lalu di sininya yang diubahnya itu berarti menjadi Ibu Cicih. Nah, refresh all. Oke. Tuh, jadi berubah ya adik-adik, jadi Ibu Cicih Wikarsih. Oke. Nah, terus terakhir di sini ada tombol select ya. Jadi fungsi dari tombol select, nah, itu fungsinya adalah untuk menyeleksi seluruh teks atau objek yang ada pada lembar kerja yang kita miliki. Misalkan contoh, kita klik tombol select, lalu select all.
berarti itu di blok semuanya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan tentang materi dari menu home. Nanti untuk materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dari menu insert. Nah, itu akan Kak Deja bahas pada video selanjutnya di video part keempat. Oke, adik-adik semua, Kak Deja ingatkan lagi bagi kalian yang belum mensubscribe channel Rumah Belajar Pak Deja, subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan video yang Kak Deja buat ini itu bermanfaat, share, publikasikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Karena dengan mensubscribe, kalian sudah memotivasi Kak Deja untuk selalu membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu kembali. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.